Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek gudang penangkaran benih lobster di kawasan Sukarame, Palembang. Puluhan ribu benih lobster bernilai 13 miliar rupiah disita polisi. Sebuah gudang penangkaran benih lobster terbesar di kota Palembang digerebek Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Di gudang penangkaran yang berada di Jalan Bypass Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, petugas mendapati beberapa kolam benih lobster dan puluhan box styrofoam yang berisi 93.000 benih lobster yang akan dikirim ke Batam dan luar negeri. Saat penggerebekan, polisi mengamankan 24 pegawai di gudang penangkaran untuk dimintai keterangannya. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib yang ikut dalam penggerebekan menjelaskan, hingga kini seluruh barang bukti benih lobster sudah diamankan. Di samping itu, polisi juga akan memeriksa para pegawai yang ada di gudang untuk mencari tahu keberadaan pemilik utama bisnis ini. Benih lobster ini hasil daripada penyelidikan pengungkapan tadi itu berasal dari daerah Jawa Barat, jadi dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Sebenarnya akan diekspor kemana, Mak? Kirim kemana nih, Bang? Ke Batam. Berarti ada indikasi untuk diekspor ke luar negeri mungkin, Bang, ya? Ya, seperti ini biasanya diselundupkan ke luar negeri, Bang. Rencananya puluhan ribu benih lobster ini akan dilepaskan di perairan Selat Sunda, Bandar Lampung oleh petugas perikanan dan kepolisian Polrestabes Palembang. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Tim evakuasi berhasil menemukan 2 jenazah yang dikabarkan hilang dalam sumur minyak ilegal di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim 1 bulan lalu. Upaya tim melakukan pencarian terhadap warga yang dikabarkan hilang di wilayah Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim membuahkan hasil. Korban bernama Mas Ud, warga Muba yang dilaporkan hilang 1 bulan lalu ditemukan. Pada proses pencarian, petugas mengerahkan alat berat, mengingat medan pencarian sangat berat. Abdur Rozik, ketua tim pencarian mengatakan, upaya pencarian sejak pagi berhasil menemukan korban Mas Ud yang menjadi target. Namun setelah digali, ternyata ada 2 orang yang berhasil dievakuasi. Untuk identifikasi terhadap jenazah diserahkan kepada pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit HM Rabain Muara Enim. Target kita 1 orang yang kita cari, yang kita evakuasi, ternyata ada 2 jenazah yang kita evakuasi pada hari ini. Untuk mengidentifikasi siapa-siapa ini nanti dari pihak kepolisian dan rumah sakit untuk mengidentifikasi. Sementara itu pihak keluarga korban menyatakan lebih lega dengan ditemukannya anggota keluarga mereka dan korban selanjutnya akan dimakamkan di kampung halaman. Pokoknya kami keluarga merasa lega, ini nih bisa dikuburkan dengan layak, usaha kami tidak sia-sia. Pokoknya intinya terima kasih banyak untuk yang terkait dalam hal ini. Untuk selanjutnya jenazahnya kita bawa balik ke rumah, ke dusun untuk dikuburkan, mungkin disolatkan nanti di masjid. Terkait permasalahan ini, pihak Polsek Lawang Kidul masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian 2 orang yang ditemukan dalam sumur minyak ilegal. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Arus pendek listrik diduga menjadi penyebab terbakarnya Poli Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Siloam Palembang Senin malam kemarin. Hasil pemeriksaan sementara polisi, kebakaran yang terjadi di lantai 2 Poli Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Siloam Palembang pada Senin malam kemarin diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang, kebakaran terjadi ketika salah satu alat kebidanan yang membutuhkan voltase tinggi hendak dinyalakan melalui alat penyedia listrik cadangan karena pada saat bersamaan terjadi pemadaman listrik di seluruh wilayah Palembang. Jadi untuk sementara kita sambil menunggu hasil dari Lab 4 cabang Palembang, untuk sementara seperti itu, jadi adanya korsleting listrik dari alat instrumen Rumah Sakit Siloam yang membutuhkan voltase besar. Jadi pada saat jeda waktu timbullah adanya arus pendek, demikian. Lab 4 Polda Sumsel yang melakukan pemeriksaan mengamankan alat kelistrikan seperti UPS serta stafol. Polisi juga memastikan tidak ada korban dalam kebakaran ini
karena ketika insiden terjadi, lokasi tengah sepi dari aktivitas. Pasca kebakaran, aktivitas di Rumah Sakit Siloam, Palembang kembali normal. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.